Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua. Anak-anak, perkenalkan saya Bu Ratmi. Di sini saya akan memberikan pelajaran IPS kepada kalian semua. Sekarang buka buku IPS kalian. Pada hari ini kita akan belajar IPS bab 1 tentang karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Di sini kita akan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara-negara ASEAN, serta menyajikan hasil identifikasi mengenal karakteristik geografis, kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara-negara ASEAN. Di kelas 5, kalian sudah mengenal negara-negara ASEAN. Mana saja ya negara-negara ASEAN yang ada di kawasan Asia Tenggara? Negara-negara ASEAN itu antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ternyata negara-negara yang ada di ASEAN itu ada 10. Di negara ASEAN, mengapa didirikan negara ASEAN? Karena untuk menjalin kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Di dalam negara ASEAN itu memiliki kesamaan karakteristik geografis. Contohnya seperti memiliki wilayah dataran rendah yang sangat luas, memiliki banyak sungai, memiliki iklim tropis, dan memiliki banyak gunung. Itu adalah kesamaan karakteristik geografis di negara-negara ASEAN. Sekarang kita akan membahas negara-negara ASEAN satu persatu ya. Pertama, kita akan membahas negara Malaysia. Negara Malaysia itu dibagi menjadi dua, yaitu Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Batas-batas wilayah Malaysia bagian barat itu sebelah utara berbatasan dengan Thailand, sebelah timur berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Singapura dan Indonesia, dan bagian barat Selat Malaka. Sekarang batas-batas wilayah Malaysia bagian timur. Sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan dan Brunei Darussalam. Sebelah timur Laut Sulu, sebelah selatan Indonesia, sebelah barat Laut Tiongkok Selatan dan Laut Natuna. Terus di negara Malaysia itu ada sebuah menara kembar yang namanya Menara Kembar Petronas. Itu merupakan bangunan kebangsaan Malaysia. Ibu kota negara Malaysia itu adalah Kuala Lumpur. Sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kepala negara adalah sultan bergelar yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Selain bahasa resmi di Malaysia itu juga ada bahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan negara Malaysia adalah Negaraku. Mata uangnya adalah mata uang ringgit. Sekarang kita akan belajar tentang keadaan sosial negara Malaysia. Di negara Malaysia bagian barat itu penduduknya lebih padat dibandingkan dengan Malaysia bagian timur. Penduduk di Malaysia barat itu terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Sedangkan penduduk di Malaysia timur itu terdiri atas orang Iban. Orang Iban itu adalah Dayak Pesisir dan orang Kadzan.
Selanjutnya, kita akan belajar keadaan ekonomi penduduk Malaysia. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia itu umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Hasil tambang utama negara Malaysia itu adalah timah. Itu merupakan hasil timah terbesar di Indonesia. Sekarang kita akan belajar negara Singapura. Sebagian besar wilayah Singapura itu berupa dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya itu beberapa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Batas-batas wilayah negara Singapura sebelah utara itu berbatasan dengan Selat Johor, timur itu Selat Karimata, selatan itu Selat Singapura, dan barat adalah Selat Malaka. Sedangkan ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Sistem pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resminya orang Singapura itu adalah bahasa Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura, dan mata uang adalah dolar Singapura. Sekarang kita akan belajar keadaan sosial negara Singapura. Singapura itu merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa, serta sisanya adalah orang Melayu dan India. Agama yang dianut oleh penduduk Singapura itu ada agama Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Sekarang kegiatan ekonomi negara Singapura. Kegiatan ekonomi negara Singapura itu umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhan Singapura itu menjadi pelabuhan paling ramai di kawasan Asia Tenggara. Sehingga di negara Singapura itu adalah merupakan jalur perdagangan dunia yang lengkap dan sarananya tersedia. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar hanya 2 negara ASEAN, yaitu negara Malaysia dan negara Singapura. Semoga pada pelajaran ini kalian wawasannya bertambah. Sekarang ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Tulis di buku tulis dan nanti jawabannya kirim lewat WA. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari ASEAN? Yang kedua, apa yang dimaksud iklim tropis? Yang ketiga, tuliskan karakteristik geografis negara Malaysia dan negara Singapura. Keempat, tuliskan batas-batas negara Singapura. Kelima, tuliskan negara-negara ASEAN. Selamat mengerjakan.